pelosok-pelosok itu karena kan dapilku ini kan pesisir ya. Pesisir itu kan pulau-pulau. Nah, pulau-pulau itu berarti kan kita kalau mau ke pulau harus nyebrang laut ya, harus DPR RI terpilih wajib ikut Lemhanas ya. Materinya pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Jadi istilahnya harus dibekelin dulu lah DPR RI sebelum dilantik menjalankan tugas. Jadi kita dikasih di pemaparan materi-materi yang memang terkait dengan tugas kami nantinya gitu. Cukup ini nggak Bu? Artinya prosedur rumit gitu, artinya apalagi ini kan bicara soal apa ibaratnya nilai-nilai kebangsaan tadi, pemantapan Ya. ada cukup rumit gitu. Ya, buat saya sebagai pelaku seni ya kalau dibilang gampang ya enggak juga. Mesti ada juga hal-hal yang memang kita belum paham ya, tetapi dengan adanya Lemhanas ini memang sangat-sangat memberi pemahaman buat saya pribadi juga teman-teman yang lain apa sih sebenarnya gitu ya, apa namanya, sektor apa aja sebenarnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab DPR RI, kemudian sistem dan kondisi negara kita ini sekarang seperti apa, itu kan semuanya dipaparkan sehingga kita sebelum nanti melangkah di parlemen kita sudah tahu problem-problem atau kendala atau situasi negara yang kita hadapi gitu. Bunda sendiri kan untuk dapil Riau kalau nggak salah itu. Saya dari dapil Riau 1, Riau 1 itu pesisir, Pekanbaru, Bengkalis, Dumai, Meranti, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Sri Indrapura, Kepulauan Meranti. Jadi ada 7 wilayah kabupaten dapil saya. Gitu. Cukup banyak PR kan Bu yang memang harus dilakukan. Banyak sekali PR-nya. Karena gini, aku tuh waktu pileg kemarin itu kan memang turun langsung ya, terjun langsung ke dapil. Datang ke kampung-kampung yang pelosok-pelosok itu. Karena kan dapilku ini kan pesisir ya. Pesisir itu kan pulau-pulau. Nah, pulau-pulau itu berarti kan kita kalau mau ke pulau harus nyebrang laut ya, harus nyebrang pakai roro, feri penyeberangan kayak gitu-gitu. Kan kadang-kadang pun waktu penyeberangannya kan nggak selalu tepat ya, di saat kita mau pulang dan kembali. Akhirnya kita kadang-kadang naik kapal pompong, kalau orang di sana tuh bilang pompong, kapal kayu yang sangat minim sekali lah, artinya harus mentalnya harus kuat banget lah kita kalau nggak biasa naik kapal, apalagi naik kapal pompong. Nah itu termasuk perjuangan saya, dan di situ saya ketemu dengan masyarakat yang ada di kampung-kampung, keluarga-keluarga kita di sana. Mereka sangat-sangat senang dengan kedatangan saya yang di sana bisa menampung segala keluhan-keluhan mereka. Dan nah itu menjadi PR. Ya itu menjadi PR ketika saya sekarang sudah diberikan amanah ya, ketika saya sebenarnya mengemban amanah ini, dan ketika itu saya langsung teringat apa yang sudah mereka sampaikan ya, masyarakat keluhkan kepada saya ketika saya berkampanye, dan itu memang harus saya perhatikan gitu, menjadi tugas, menjadi PR buat saya ke depan ini. Tapi yang memang dari Bunda sendiri pengen komisi berapa sih Bu? Mungkin kalau nggak dari teman-teman Bunda sendiri kan pokoknya ada di komisi 10. Tapi di Bunda sendiri ada keinginan. Makanya kan sekarang ini belum tentu juga kita seniman terus langsung kita diletakkan di Komisi 10 ya. Makanya kan sekarang ada tim pengujinya ya, tim penguji dari saya kan dari partai PKB ya, partai PKB kita di sini ada tim yang menguji kemampuan caleg-calegnya, kemampuan kita untuk ditempatkan sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi belum tentu juga, ada juga kadang-kadang seniman tapi dia juga mengerti persoalan hukum, dia ditempatkan di Komisi 3 kayak begitu gitu kan. Nah, ada juga mungkin seniman yang dia mengerti soal budaya, kesenian, pariwisata, jadi ditempatkan di Komisi 10. Jadi ada pengujian lah untuk penempatan komisi itu. Ini kan sebentar lagi pelantikan juga akan apa namanya dimulai
Oktober gitu. Sendiri, Dinda sendiri apa persiapannya sendiri? Pelantikan ini, Ya. ya pastinya pertama senang ya, bahagia, bersyukur, bangga ya, dan menjadi beban juga sebenarnya. Beban itu ya karena saya bilang tadi itu ada PR gitu loh yang harus segera kita selesaikan gitu. Eh, Persiapannya ya mental ya, bagaimanapun saya nggak bisa pungkiri karena ini langkah awal saya menuju ke parlemen. Pastilah ada haru, ada deg-degan, ada cemas, ada takut. Mas manusiawi gitu, manusiawi. Tetapi terlepas dari itu semua yang penting niat saya dari awal ketika saya memantapkan diri untuk maju di Pileg 2023 yang lalu, niat saya adalah bagaimana saya bisa memberi kontribusi yang berbeda untuk masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat di dapil saya Riau Pesisir. Nah, bahagia pastilah gitu, bahagia karena saya memohon meminta ya kepada Tuhan ya, saya selalu berdoa dan saya memohon dukungan dari masyarakat untuk supaya bisa dipilih, dan alhamdulillah doa saya terkabul. Nah berarti kan senang, bangga, gembira, walaupun setelah itu memang pasti ada banyak beban ya, bukan beban, nggak boleh bilang beban ya, artinya ini ada PR yang terbentang di depan kita, ini udah banyak banget dan ini mesti benar-benar fokus dan mesti benar-benar dijalankan. Dan nanti kan berjalannya waktu gitu, menjadi anggota dewan, menjadi juri KDI juga nih Bunda. Mau bagi waktunya gimana Bunda? Cukup sulit nggak sih? Itu hobi ya. Jadi kan memang kemarin itu sih sebenarnya udah nggak ada pikiran sebenarnya, karena memang untuk tahun ini tuh pengen dari kemarin tuh fokus di politik ya. Tetapi kok tiba-tiba ada teman-teman yang lagi coba menyarankan saya lagi, ya yuk ikut yuk gitu. Kan udah lama juga ya nggak jadi juri. Terus ya, karena memang dulu kan sering juga jadi juri KDI. Nah, yuk balik lagi yuk ya, Mbak Iyet gini-gini. Ya udah akhirnya saya pikir-pikir kenapa enggak ya, biar menghilangkan kejenuhan ya. Selama beberapa tahun terakhir ini kan berpolitik terus ya, jadi pengen ada sesuatu yang hobi ya. Itu hobi ya. Artinya saya senang dengan pekerjaan saya sebagai seniman. Ya udah, tinggal dibagi waktu. Memang agak susah sih membagi waktunya ya. Capek, udah pastilah. Karena kan kalau kita macam nantilah, kalau kayak saya sudah bertugas di DPR itu dari pagi sampai sore, ya kan. Malam ya kita mesti ke studio ya kan, mau syuting apa segala, pasti capeknya minta ampun. Tapi nggak apa-apa. Karena kan kalau sekarang ini kan KDI kan nggak streaming ya. Ya, bukan stream stripping, nggak stripping ya, jadi ya seminggu sekali mungkin masih oke lah, masih bisa. Oke. Dan gimana artinya menjadi juri juga nanti pasti kan tiap seorang Iyeth Bustami ketika di panggung, ketika di politik jelas mempunyai dua kacamata yang berbeda. Jadi gimana itu pun takutnya pada canggung apa kakot atau seperti apa gitu. Enggak juga sih ya, karena kan saya kan sebenarnya kan berpolitik itu kan dari tahun 2010 ya, 2010 terus 2014 ikut pileg ya kan, 2014 walaupun gagal. Nah tapi setelah itu kan saya tetap aktif di partai ya, kemudian lingkungan saya fashionnya memang di politik, keluarga, teman-teman semua itu banyak di politik, jadi ya bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya gitu. Dan hal-hal yang memang selalu dibicarakan di lingkungan saya itu tidak jauh-jauh dari tugas-tugas di parlemen. Jadi itu bukan hal yang baru lah buat saya. Nanti akan misalnya ada tawaran job of air, kita harus nyanyi di sini secara panggung ini. Dihitung dulu berapa duitnya ya. Nutup nggak ya? Ya kalau ada off air ya, kalau memang ada waktunya ambil lah. Nama rezeki mana mungkin ditolak ya kan gitu. Ya tapi kan kita juga harus mengutamakan tugas, karena saya kan punya komitmen. Ketika saya nanti dilantik, saya berkomitmen tugas utama saya adalah sebagai pelayan bagi masyarakat. Saya sudah menjadi pejabat negara dan bertanggung jawab ya, bersumpah bertanggung jawab untuk betul-betul menjalankan tugas-tugas saya di parlemen. Jadi Soal jaga kualitas suara. Artinya
artinya di usia bunda yang rantang itu masih lantang masih ini gimana? Sebetulnya suara saya ini sudah gak parau-parau lah. Ya karena banyak ngomong ya, ngomong-ngomong terus ya. Jadi suara saya itu udah mulai serak-serak. Tapi ya kalau nyanyi serak-serak gini, nyanyi lagu jazz oke loh. Karena kalau suara serak begini, memang kalau nyanyi lagu dangdut, lagu Melayu kurang merdu. Ya makanya saya kalau dipanggil suruh nyanyi lagi di kondisi suara seperti ini, saya lebih mending saya nyanyi lagu-lagu jazz karena pas gitu kalau lagu serak-serak begini kan. Ya artinya menjaga sih pasti ya, berusaha menjaga suara ya dengan harus tidur ya. Semua penyanyi seniman mesti tahu lah karena untuk menjaga suara harus cukup tidur ya, pola makan yang benar ya. Kemudian diafragma harus terus dilatih. Kalau buat saya sih itu gitu. Menjaga kayak pola makannya sih biar Makan itu harus walaupun sedikit. Kadang-kadang kan kita seniman ini kan ya pengen jaga badan, jaga kondisi, tetapi tetap karbo itu adalah sedikit karena kita kan mobilitasnya tinggi, jadi harus ada karbo sedikit, jangan banyak-banyak. Nah, terus makan yang rendah karbo karena sesuai juga dengan mobilitas saya sendiri. Tidur juga harus cukup minimal 5 jam ya. Ya minimal 4 sampai 5 jam minimal ya. Itu harus setiap hari itu harus. Kalau enggak ya bisa sakit nanti. itu kalau ngeliat seorang bunda itu kayaknya fresh banget wajahnya. Masa iya sih? Iya, Aduh. sehat banget. Yang bener lu Kang Im. Tapi bener-bener maksudnya banyak netizen pada jalan di Lopas bunda lebih memilih pas atau natural kayak begini. Aku natural gitu. Gimana naturalnya? Natural. Ya aku tuh memang orangnya tuh dari dulu tuh nggak suka yang apa ya, ke dokter-dokter apa tuh yang oplas lah apalah gitu, nggak. Karena gini, pertama dari akunya sendiri juga takut, nggak berani. Kedua ya, suamiku itu ketat banget, Mas Eka itu waduh, pokoknya mama jangan terpengaruh dengan namanya suntik itulah inilah apalah estetika itu, jangan sampai mama terpengaruh karena memang tidak dapat izin. Jadi saya takut ya kalau suami nggak izin. Jadi saya memang termasuk istri yang soleha yang sangat manut sama suami. Begitu ceritanya. Jadi emang ada ketertarikan untuk oplas ya bunda ya. Atau yang natural. Natural aja ya, kita make up lah gitu. Kalau saya tuh make up udah pastilah kemana pergi saya mesti make up gitu, gimana supaya kelihatan tetap cantik ya kan. Sorry nih ya kan. Bunda, terakhir kan mungkin untuk bukan peserta yang lolos KDI. dari bunda ada pesan apa sih? Untuk peserta yang lolos di gerbang KDI ya, pesan Madam Iyet Bustami untuk kalian semua, persiapkan mental. Kalau dari dulu sama siapapun ya yang mau perform saya selalu bilang mental diutamakan. Kalian tuh harus cari cara deh bagaimana supaya menguatkan mental itu. Jangan cuman selewat Madam Iyet suruh kita kuatkan mental, udah pokoknya kita kuat mental. Harus ada caranya. Ada caranya bagaimana menguatkan mental. Itu ada teorinya dan harus bertanya kepada orang-orang pintar kan nanti kan ketemu sama vocal cord segala di situ, nanti boleh tanya bagaimana sih cara untuk mendapatkan mental yang kuat itu. Jadi tipsnya kalau dari saya untuk membentuk mental yang kuat, pertama sekali yang harus dilakukan adalah meyakinkan diri. Ya, bagaimana kita meyakinkan diri supaya kita ini punya mental yang kuat? Cukup latihan. Latihan itu membuat kita pede. Latihan itu membuat kita yakin bahwa kita mampu. Kalau kita sudah cukup latihan dan kita yakin kita bisa, mental itu terbentuk sendiri gitu. Ya. Begitu dari saya. Kemudian